Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan. Ini adalah anugerah yang paling mahal kepada kita, sehingga kita bisa saling belajar dalam ruang virtual ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tulisan ini bisa jadi tulisan berkat support system dari para kolega saya. Utamanya terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Madura, Bapak Dr. Haji Saiful Hadi MPD, kedua orang tua yang super hebat, yaitu Umi dan Abah saya, adik saya, suami saya, Rania Nafa, putri kecil kami juga. Dan kepada guru-guru saya ucapkan terima kasih, wabil khusus kepada guru saya Bapak Dr. Haji Bunai dan Ibu, kepada Anum Abadi dan Ibu, kepada Prof. Dr. Ngainun Naim, pada Prof. Dr. Masdar Hilmi, Ibu Dr. Hanun Asroha, kepada almarhum Bapak Dr. Edi Susanto, almarhum Bapak Prof. Muhammad Qasim, almarhum Kiai Haji Tijani Jauhari, almarhum Kiai Haji Idris Jauhari, almarhum Kiai Haji Maktum, dan para masyaikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim LP2M yang sudah memberi kesempatan kepada saya, juga tim Mio TV, serta seluruh tim mahasiswa, teman-teman peneliti materi perkuliahan evaluasi program pendidikan Prodi MPI IAIN UIN Madura. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan sebuah tema strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi program pendidikan. Serta dalam momen ini saya ingin mengingatkan kita kembali akan sebuah hadis rawahu Bukhari, kunu rabbaniyin ulama fuqaha ulama wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama nantinya akan menjadi banyak. Inti dari hadis ini, kita sebagai pendidik, kita sudah mendapatkan amanah yang sangat besar, anugerah dari Tuhan untuk menjadi pendidik, menjadi guru yang nantinya akan digugu dan ditiru oleh siswa-siswi kita. Marilah kita mengutamakan nilai keikhlasan, nilai kesabaran, nilai keistiqomahan. Walaupun yang kita ajari dalam skala kecil, misalnya kita menjadi guru di surau, di langgar, anak-anak ngaji yang hanya mengajar A, B, Ta, tapi itu semua jika kita landaskan dari dasar keikhlasan kita, insya Allah Allah akan melihat dan menganugerahkan pahala yang berlipat kepada kita. Para tenaga pendidik dan para evaluator, kita sudah memahami bersama pendidikan adalah sesuatu yang perlu untuk kita tekankan kembali dalam naluri kita. Menurut KBBI, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Sehingga kita bisa maknai hal ini, bahwa kita sebagai pendidik seyogyanya lah kita bisa untuk menjadi seseorang yang diteladani, sehingga kita bisa mengubah sikap mereka yang awalnya negatif menjadi sikap yang lebih positif atau lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
ini juga perlu untuk kita ingat kembali makna pendidikan. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik tersebut secara aktif dapat mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang baik, dan pengendalian diri akan emosi, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini pengertian dari pendidikan yang perlu kita ingat kembali. Untuk memaknai pendidikan dan pengajaran tentunya berbeda. Untuk pengajaran itu sendiri bisa kita maknai bahwa pengajaran itu adalah proses transfer pengetahuan saja. Transfer ilmu pengetahuan yang tujuannya tiada lain agar peserta didik ini dapat memiliki keterampilan spesifik. Untuk pendidikan itu sendiri lebih detail karena proses ini tujuannya lebih jangka panjang. Pendidikan adalah transfer makna atau sampai pada transfer nilai. Tujuannya yaitu membentuk karakter dan kepribadian anak didik kita secara menyeluruh, termasuk aspek moralnya, sosialnya, emosionalnya. Nah, ini alangkah lebih baiknya jika kita nanti menjadi pendidik nantinya. Ketika kita menjadi pendidik, kita di kelas bukan hanya datang, bukan hanya sekedar memberikan PR, memberikan tugas, tidak seperti itu. Kita seyogyanya lah hadir di tengah-tengah mereka, mengarahkan dan memotivasi mereka sehingga mereka bisa menjadi siswa, siswi yang memang memiliki karakter yang baik, moral yang baik, mengatasi konflik dengan emosi yang tidak selalu panas, bisa untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, dan bisa untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, kita mengenal beragam model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang berkembang misalnya seperti PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berkembang model-model pembelajaran, salah satunya PAIKEM ini menjadi PAIKEMI, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami. Berkembang lagi menjadi PAIKEM Gembrot. Nah, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembrotnya adalah gembira dan berbobot. Ini adalah inovasi pendidikan melalui model-model pembelajaran yang sudah kita ketahui. Tentunya hal ini harus kita lakukan dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, apa pengertian menyenangkan? Hernowo sudah menjelaskan kepada kita bahwa pembelajaran yang berlangsung secara menyenangkan akan memberikan efek yang positif kepada kita. Learning is most effective when it is fun. Pembelajaran akan efektif jika penuh dengan proses yang menyenangkan. Dan menyenangkan ini tentunya bukan penuh huru-hara, tidak teratur, tidak terarah, tidak disiplin, bukan seperti itu pengertiannya. Pengertian menyenangkan di sini adalah yang pertama, bangkitnya minat. Kita bisa membangkitkan minat anak-anak didik kita untuk belajar bukan karena terpaksa, tapi karena mereka memang ingin untuk belajar, karena mereka tahu bahwa belajar itu diperlukan untuk diri mereka. Yang kedua, keterlibatan penuh. Misalnya ketika kita jadi dosen di kelas, jangan lantas kita hanya memberikan ruang kepada presentator dan penanya, tapi kita libatkan audien, yang tentunya audien itu ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Oleh sebab itu butuh stimulus dari kita sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, dari adanya dua aspek itu bisa kita lihat ketercapaian pembelajaran melalui nilai yang mereka harapkan. Apakah sudah sesuai nilainya, apakah masih kurang. Jika sesuai, berarti proses pembelajaran kita sudah bisa dikatakan baik. Para pendidik, tentunya dalam proses pembelajaran itu kita harus mementingkan atau kita tidak boleh menafikan dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan belajar anak. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang beragam.
Yang pertama kita lihat mungkin dia itu memiliki nalar yang bagus, pikirannya selalu rasional, berarti dia memiliki kemampuan dalam bidang kognitifnya. Jika kita melihat dia memiliki empati yang bagus, dia memiliki rasa simpati kepada orang lain, mungkin kemampuannya dalam afektifnya. Jika kita lihat anak kita yang suka berjalan misalnya, dia itu mungkin memiliki kemampuan psikomotoriknya. Jadi kita tidak serta-merta masuk ke dalam kelas, tapi kita harus bisa melihat satu persatu kemampuan dari setiap siswa kita, sehingga kita bisa melihat juga gaya belajar mereka yang beragam. Yang pertama kita lihat mungkin anak itu lebih suka melihat atau menghafal, membaca misalnya, itu mungkin mereka memiliki gaya belajar yang visual. Jadi mereka bisa untuk kita lakukan beberapa pola pembelajaran, misalnya seperti menampilkan video, menampilkan mind map, atau memberikan catatan-catatan di papan tulis dengan spidol yang warna-warni. Itu lebih memberikan efek bagi mereka sang pembelajar yang melalui visual. Untuk yang gaya belajar auditori itu mereka biasanya lebih suka belajar dengan mendengar. Jadi pola pembelajaran kita bisa kita ajak mereka diskusi, kita ajak mereka untuk mendengar rekaman kita dari penjelasan-penjelasan, atau kita banyak meminta mereka untuk presentator itu dengan meninggikan suara, jadi suaranya bisa terdengar, apalagi bagi mereka yang pola pembelajarannya itu auditori akan lebih mengena. Untuk yang psikomotor itu biasanya mereka belajarnya itu dengan gerakan, dengan olahraga. Jika kita menemukan siswa kita di kelas, misalnya ada yang tanda kutip di sini kita katakan nakal ya, karena mereka duduknya agak tegak, gak disiplin, misalnya duduknya itu miring kanan, miring kiri, itu mungkin lebih baiklah kita mengatakan siswa itu bukan nakal, tapi mereka aktif, mereka sang pembelajar yang memiliki gaya belajar yang kinestetik. Jadi psikomotorik mereka kebanyakan memiliki gaya belajar yang kinestetik. Caranya untuk mengelola proses pembelajaran menghadapi siswa yang seperti ini, kita ajak mereka untuk belajar sambil lalu kita berjalan melihat mereka, sambil lalu kita minta mereka juga untuk melakukan praktek dalam pembelajaran itu juga akan lebih mengena bagi sang pembelajar yang kinestetik. Ini adalah inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk memperdalam dan untuk memperoleh kualitas pendidikan yang kita harapkan. Kualitas pendidikan dalam pengertiannya yaitu ukuran keberhasilan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kurikulum. Apakah kurikulum ini sudah relevan, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, hingga akhirnya nanti memungkinkan pendidikan ini polanya bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kompetensi pendidik. Apakah pendidik ini sudah terampil dalam mengajar, memahami karakter setiap didik yang tentunya berbeda, dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bagi peserta didiknya itu pengalaman pembelajaran yang bermakna, bukan pengalaman pembelajaran yang bias. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Apakah fasilitasnya sudah memadai, baik seperti ruang kelasnya, laboratoriumnya, perpustakaannya, akses internetnya, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pembelajaran, karena ini semua akan dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif.
Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui kualitas pendidikan ini membutuhkan evaluasi. Evaluasi dalam pengertiannya bisa kita ingat bersama bahwa evaluasi adalah komponen yang sangat efektif dalam keseluruhan proses pengembangan program pendidikan. Evaluasi merupakan langkah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan kurikulum yang sedang dan telah dikembangkan. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang apakah sudah tercapai, apakah ada yang masih belum tercapai. Maka dapat diputuskan apakah program pendidikan itu bisa untuk dilanjutkan, direvisi, atau diganti dengan program-program yang lebih baik. Dan kita yang melakukan evaluasi itu dapat disebut dengan evaluator. Evaluator di sini ada dua, evaluator internal dan evaluator eksternal. Untuk yang internal adalah kita yang terlibat langsung dalam proses evaluasi, sedangkan evaluator eksternal adalah mereka yang kita datangkan yang tidak ikut dalam proses evaluasi secara aktif, namun mengevaluasi kita. Itu adalah evaluasi eksternal. Ada beberapa persyaratan dalam proses evaluasi ini. Yang pertama adalah kemampuan, mampu dan terampil dalam mengevaluasi. Yang kedua adalah cermat, bisa melihat celah-celah dalam proses evaluasi itu. Apa yang merupakan hal yang bisa mendukung proses evaluasi, apa yang merupakan hal-hal yang menghambat, itu butuh kecermatan dari sang evaluator. Yang ketiga adalah objektif, jadi kita bisa untuk melihat segala sesuatunya secara benar, bukan berdasar pada sesuatu yang menurut kita. Nah, bukan dipengaruhi oleh ego kita sendiri. Itu yang namanya objektif. Untuk menjadi evaluator tidak mudah. Kita harus bisa juga memahami pengembangan kriteria. Kriteria ini adalah tolak ukur, standar yang bisa kita jadikan sebagai patokan atau pedoman atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Dalam konteks ini, tolak ukur atau standar tersebut berfungsi sebagai pegangan atau pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Kriteria ini memiliki urgensi yang dijelaskan, yang dapat kita pahami, bahwa dengan adanya kriteria, dengan adanya tolak ukur, kita akan merasa yakin karena kita punya pedoman. Untuk yang kedua, urgensinya, fungsinya, kita dengan adanya kriteria atau tolak ukur yang kita miliki, kita bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, dengan adanya kriteria atau tolak ukur ini, kita bisa menghindari masuknya unsur subjektif dalam diri kita sebagai evaluator. Dan nantinya dengan adanya tolak ukur atau kriteria ini, kita bisa memiliki hasil yang sesuai, walaupun kita bekerja secara satu tim berkelompok, tapi kita sama-sama punya pandangan. Pandangan kita akan tetap sama karena patokan atau pedoman kita, tolak ukur kita tetap sama dengan satu kriteria itu. Jika evaluator tidak memiliki kriteria khusus, kita bisa pakai kriteria umum, misalnya rentang penilaian 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Misalnya jika kita lihat siswa kita memiliki nilai 0 sampai 50, kita bisa berikan dia grade E misalnya. 60 sampai 69 grade D. 70 sampai 79 grade-nya C misalnya. 80 sampai 89 grade-nya B, 90 sampai 100 bisa kita beri grade A. Ini adalah contoh rentang penilaian dalam kriteria. Oke, kita beranjak pada model-model evaluasi. Sebagai evaluator, saya sudah dengan tim saya, dengan mahasiswa saya melihat ada ragam model-model dalam evaluasi yang sudah kita ketahui bersama. Ada model goal oriented evaluation model yang dikembangkan oleh Tyler. Terus ada goal free evaluation model yang dikembangkan oleh Scriven. Formative summative evaluation model yang dikembangkan juga oleh Scriven. Ada juga deskripsi pertimbangan yang dikembangkan oleh Steak. Model responsif yang dikembangkan oleh Steak juga.
model dari UCLA yang dikembangkan oleh Marvin Alkin, model chip yang dikembangkan oleh Staff Beam, model kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcolm. Ini adalah model-model dalam proses evaluasi. Tapi ketika kami melakukan evaluasi dengan tim saya melihat ada beberapa model yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Itu yang banyak dilakukan adalah model evaluasi berorientasi pada tujuan atau Goal Oriented Evaluation Model. Ini yang dikembangkan oleh Taylor. Model ini adalah model evaluasi berkelanjutan. Dari awal dia prepare benar-benar sampai proses pelaksanaan program pendidikan hingga tahap akhir. Untuk yang kedua yang sering digunakan juga adalah Goal Free Evaluation Model. Ini hanya mementingkan pada tujuan umum, tidak pada tujuan khususnya. Misalnya kayak ada sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya adalah memiliki kemampuan bagi siswa literasi digitalnya yang baik, agar siswa memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Tujuan khususnya melakukan pengayaan literasi digital sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Namun, lembaga pendidikan yang memiliki tahap evaluasi atau lebih memilih teknik evaluasi Goal Free Evaluation Model, mereka lebih menekankan pada yang umum, tidak mengikuti yang khusus. Jadi yang penting siswa itu memiliki kemampuan dalam literasi digital yang baik, bisa diberikan pelatihan, pengayaan 1 atau 2 kali dalam sebulan, tidak ada target. Dan model yang paling sering juga dilakukan dalam lembaga pendidikan yang ketiga adalah formatif dan sumatif model. Formatif model ini bisa dilakukan di saat program pendidikan sedang berjalan. Tujuannya mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi adanya hambatan-hambatan. Yang biasa kita lakukan adalah teknik evaluasi ini. Teknik evaluasi formatif ini bisa kita kenal atau biasa kita sebut dengan istilah UTS. Yang kedua, sumatif model, yaitu evaluasi pada akhir program. Tujuannya untuk mengukur ketercapaian program. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah UAS. Yang terakhir adalah chip model. Chip model ini sekarang ada pengembangan dengan ditambah O. Jadi lebih dikenal dengan istilah CHIPO. Chip ini adalah konteks, I input, P proses, dan P product, ditambah O outcomes. Pengertiannya di sini adalah yang pertama konteks penelitian. Evaluasi di sini yaitu kita menentukan tujuannya melalui pengumpulan informasi, apa tujuan yang sesuai dengan keadaan ini, dengan keadaan program pembelajaran kita. Yang kedua adalah input. Kita milih strategi apa yang sesuai untuk kita lakukan dalam program pendidikan kita. Yang ketiga adalah proses. Kita meriksa, kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan suatu program pendidikan, apakah sudah sesuai dengan rencana kita, dengan jadwal kita, sumber-sumbernya apa sudah efektif dan efisien. Terus yang keempat adalah produk. Kita bisa mengevaluasi dan menentukan hasil akhir. Bedanya kalau chip dengan CHIPO, misalnya tujuan kita adalah menghasilkan lulusan yang berprestasi. Nah, kalau chip ini hanya pada lulusannya, hanya sampai pada lulusan. Tapi kalau CHIPO itu sampai pada outcomes, keberlanjutan. Apakah lulusan ini sudah bisa untuk berkiprah di masyarakat, sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat ilmunya, benar dia sudah jadi alumni, benar dia sudah berprestasi, apakah prestasi ini bisa dikembangkan di masyarakat. Itu adalah analisis yang menggunakan model CHIPO. Untuk yang terakhir adalah strategi dalam evaluasi. Strategi ini diperlukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak keberlangsungan program pendidikan kita dengan tujuan yang sudah kita rencanakan dan kita harapkan. Yang pertama, strategi dalam evaluasi adalah pendekatan berbasis data.
pendekatan berbasis data ini gunanya memberikan bukti kepada kita. Buktinya bukti yang empiris yang dapat mendukung hasil evaluasi sehingga bisa mengurangi bias subjektivitas. Yang kedua adalah melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini seperti peserta program, pelaksana, manajer, atau masyarakat yang terpengaruh oleh program, sehingga informasi yang dibutuhkan itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi itu perlu untuk kita lakukan, karena dengan memanfaatkan teknologi, sebagaimana kita sudah tahu bersama, sekarang kita sudah ada dalam era yang berbeda dengan masa lalu. Sekarang kita sudah harus dan dituntut untuk bisa menguasai teknologi, karena dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam evaluasi memungkinkan bagi kita visualisasi data yang lebih menarik, yang lebih informatif, seperti misalnya kita bisa memunculkan data-data itu dalam bentuk grafik, kita bisa memunculkan data itu dalam bentuk diagram, misalnya diagram alir, diagram batang atau balok, diagram histogram, diagram berbentuk poligon frekuensi, ataupun diagram lingkaran, yang tentunya akan lebih menarik tampilannya dan lebih meringkas hasil-hasil dari evaluasi, ataupun kita bisa menampilkan dalam bentuk dashboard interaktif. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sejatinya ketika kita bisa memilih model evaluasi apa yang tepat, strateginya juga sesuai, insya Allah kita bisa menjadi evaluator yang hebat. Oke, terima kasih. Semoga kontribusi kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya tenaga pendidik, para evaluator, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi muttafaqu fiddin, dan generasi-generasi yang bisa bermanfaat untuk sesama. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsanul kalam kalamullah wa in asa'ah fahuwa min dha'fin nafsi. Wa wahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.